Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Ini di saat kita liburan, saat kita semua beberapa orang liburan, rekan-rekan berkenan hadir. Memang sengaja saya pilihnya hari Minggu ya. Karena saya pikir ini kebiasaan saya sebenarnya. Bagaimana kalau karena seorang muslim ya habis sholat subuh ngapain ya selain olahraga, terus kemudian habis itu sedikit belajar lah. Kita pada hari ini, pagi hari ini saya akan menginformasikan bagaimana sih sebenarnya dapat sertifikasi NIME gitu. Jadi kalau kita bicara sertifikasi, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Ini saya izin share screen, dan saya senangnya adalah ketika rekan-rekan semua ini hadir pada pagi hari ini mulai melihat dan mulai menyadari bahwa seperti yang selalu saya sampaikan melalui media sosial media saya, ataukah di beberapa aktivitas saya, bahwa sebenarnya menjadi seorang data analis, data scientist itu bisa menggunakan coding. Bisa menggunakan tanpa coding. Tidak harus berkaitan dengan coding itu dulu. Ini bisa dilihat ya beberapa perusahaan besar bisa dilihat kalau diakses di NIME bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini percaya bahwa saintis dan analis bisa menggunakan NIME. Ini bukan pertama, ini bukan software kacangan pertama. Nah, rekan-rekan bisa download di sini ya, download, dan nanti rekan-rekan bisa melihat bagaimana NIME itu bisa di berbagai industri. Nah, seperti kalau kita lihat di sini ya, use case yang ada dari HR, supply chain, dan macam-macam, silahkan dilihat di sini ya. Kalau kita bicara customer di sini, kalau kita klik customer-nya, bisa dilihat perusahaan-perusahaan besar, dan lihat di sini, NIME itu bisa di mana aja use case-nya, termasuk ke hal-hal yang kita lihat sebagai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti HR, fraud risk management, industri apapun, ini bisa dilihat di sini. Dan banyak di sini hal-hal yang berhubungan dengan NIME ya, dari media, manufacturing, bisnis, energi, dan lain-lainnya. Seperti yang saat ini digunakan di perusahaan saya, saat ini saya berkarir di Medco Energi, di sana juga menggunakan NIME. Bisa dilihat di sini menggunakan NIME. Jadi menggunakan NIME itu adalah hal yang menurut saya akan memudahkan seseorang itu dapat menganalisa, jadi lebih fokus menganalisa dan mencari pengetahuan dari data. Nah, hari ini kita nggak belajar data ya, tapi bagaimana sih cara mendapatkannya? Saat ini, nah kalau kita lihat ya, kalau rekan-rekan lihat, NIME.com Certification Program. Jadi kalau dilihat dari sini, kemudian di sini ada resources, kemudian course and certification. Nah, ini di sini. Nah, silakan diklik ya, NIME and certification. Saat ini NIME itu memberi, kalau kita lihat di sini ya, lihat di sini, kita explore. Oke, lihat. Nah, ya, kalau kita explore di sini untuk sertifikasinya, jadi kalau kita lihat certification-nya di sini, nah lihat, untuk L1 itu gratis, gitu. Untuk L1 gratis dan hanya memiliki 15 pertanyaan multiple choice. Gitu. Jadi gini, rekan-rekan, pendekatan mendapatkan sertifikasi itu ada dua. Ini pengalaman saya ini selama ini. Ada yang langsung ingin mendapatkan sertifikasi tanpa memiliki pengalaman, atau memiliki pengalaman terlebih dahulu baru sertifikasi. Apa yang saya lakukan selama ini, mendapatkan sertifikasi dari NIME, jadi sertifikasi yang saya dapatkan dari NIME ini, itu sebenarnya adalah hal yang menurut saya sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini saran rekan-rekan ya, rekan-rekan yang hadir hari ini,
saran saya kalau mau ngejar sertifikasinya boleh langsung L1, L2, L3, akan tetapi alangkah baiknya sertifikasi ini setelah kita biasa menggunakan NIME. Itu saran saya. Kenapa? Bisa dilihat di sini, ada yang bilang sama saya, wah enak deh sertifikasinya, saat ini gratis dan bisa nyontek lagi. Betul, bisa nyontek, betul, tapi nyontek. Tapi tantangannya adalah, walaupun kita nyontek, kalau kita tidak biasa menggunakan NIME, maka memerlukan effort yang lebih gitu dalam hal umpama memahami apa maksud pertanyaan tersebut. Jadi ini yang paling penting. Free loh saat ini, belum ada biaya apapun. Jadi kalau saran saya, kalau rekan-rekan mau ambil, silakan ambil L1 Certified International, dan walaupun saat dan mereka menyediakan trainingnya secara online dan gratis. Nah itu dia, online dan gratis. Jadi kalau kita bisa lihat, untuk persiapan mengambil L1 basic ini, kita masuk ke materi, pencet di sini, klik nah sini, kemudian kita ini saya sudah login ya, sudah login, kemudian kita lihat explore. Nah, kita login and enroll. Nah, kita masuk ke dalam NIME. Nah, ini dia dashboardnya, silakan. Nah, bisa dilihat ya terus terang pada di sini di L1DS sebagai persiapan untuk mendapatkan L1 Certified NIME Internasional seperti yang Mbak Feni punya. Jadi kalau kita lihat di Mbak Feni sendiri, Mbak Feni alhamdulillah saat ini juga sudah memiliki sertifikat. Mbak Feni loh, belum lulus, baru semester berapa ya Mbak Feni ya? Mbak Feni ini semester 4. Semester berapa ya Mbak Feni ya? Semester 4 ya. Semester 4. Semester 4 Mbak Feni dia sudah dapat NIME certified. Nah, caranya adalah waktu itu saya bilang sama dia, pelajari NIME-nya dulu. Kalau umpama mau terus ngambil sertifikasi boleh. Bisa dilihat di sini karena saya terbiasa modulnya nggak saya pelajari habis karena saya sudah terbiasa sebenarnya. Akhirnya saya ajarkan ke Mbak Feni pun juga akhirnya tidak membaca modul ini karena modul ini udah modul biasa sebenarnya menurut kami ya saat ini. Jadi kesempatannya itu adalah level 1. Dan kemudian bisa dilihat di level 4 pun saat ini saya lagi ngambil yang level 4 untuk trainer as trainer gitu ya, training sebagai trainer gitu. Jadi kalau dibilang kalau dalam game gitu ya, itu raja terakhir gitu loh. Karena kan levelnya cuma ada L1, L2, L3, L4 dan itu raja terakhir gitu. Nah, ini yang saran saya saat ini yang saya dapat berikan. Dan kalau rekan-rekan melihat di sini, nanti dikasih materinya sebentar. Mbak Feni bisa di-sharing nggak link materi yang kemarin ini dokumen L1, L2, L3-nya. Coba di-sharing di chat grup, silakan dilihat ya. Jadi di situ selain kita belajar, nanti NIME juga memberikan pelajaran ini, itu memberikan workflow-nya. Seluruh pertanyaan yang keluar itu akan ada di L1DS ini dan L1DW. Semua ada di sini. Semua lengkap. Ya, link workflow-nya, Mbak. Silakan di WhatsApp grup. Di WhatsApp, di chat ya, di chat diberikan. Jadi NIME itu sendiri untuk L1 dan L2 itu sudah ada di sini. Kita sudah lengkapi datanya, exercise-nya, solution-nya, L1DW itu datanya, exercise dan solution-nya itu juga sudah ada. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang sertifikasi NIME gampang loh bisa nyontek. Menurut saya ada tantangan tersendiri. Walaupun kita sudah mempelajari hal ini, tapi kita belum memahami bagaimana cara machine learning bekerja atau cara belum masuk machine learning, bagaimana NIME itu bekerja, tetap tidak akan bisa. Jadi saran saya coba
rekan-rekan, kalau yang ingin berkesempatan mendapatkan NAM Certificate, untuk saat ini masih gratis. Sudah, Mbak? Sudah di chat di WhatsApp grup yang workflow-nya itu? Sudah di mana? Ah, ini dia nih. Silahkan dibuka ya. Jadi kalau dibuka di sini, nah ini dia. Education kok cuma satu ya? Di yang lainnya? Yang satu baris yang kemarin saya berikan dari L1 sampai L4 ada? Oke, ini silakan di sini ya. Nah, ini dia nih. Jadi bisa dilihat ya L1, L2, L3. Jadi rekan-rekan download di sini. Downloadnya yang dua bagian di atas, DS9, kemudian dimasukin tiga ya, 1, 2, 3. Tapi yang paling utama adalah L1DS, L1DW. Silakan dimasukkan ke dalam NAIM. Jadi kalau caranya adalah ketika seperti ini ya. Jadi caranya adalah L1. Nah, contohnya saya belum punya LS ya. Nah, rekan-rekan yang sudah install tinggal diikuti, buka NAIM-nya. Saya belum nyimpen L1 DS saya sudah ada, L1 DW saya sudah ada, L1 LS belum ada. Caranya adalah tinggal drag and drop. Soalnya materinya ada di sini. Diperhatikan di sini gambar tangan, tarik, masukin ke local workspace. Langsung dia minta download file. Kemudian baru kita pelajari satu-satu workflow-nya. Dari situ kita bisa lihat, nah ini dia nih, data manipulation, image processing, dan macam-macam. Kita install, finish. Nah, langsung muncul di sini. Tuh, semua lengkap. Nah, ini bisa dilihat gratis untuk saat ini ya, mumpung belum banyak, dan sertifikasi ini berlaku untuk 3 tahun. Jadi alhamdulillah panjang ya, jadi cukup panjang. Nanti 3 tahun lagi kita ambil. Nah, di sini bisa dilihat rekan-rekan semua, saran saya belajarnya berdasarkan ini. Jadi ngikutin satu-satu materinya, memang dalam bahasa Inggris, betul. Dan modulnya ini bercerita dari awal dan sampai akhir. Bagaimana sih NAIM itu, apa yang harus dipelajari, apalagi data akses bagaimana. Ini sebenarnya hal yang sangat materinya sangat tersusun baik karena nah ini dia. Materi ini telah disusun berdasarkan metodologi tentang training yang sebenarnya. Jadi bisa dilihat saya ngikutin tentang L4 ini, bisa dilihat posisinya mereka menggunakan metodologi tentang Bloom taksonomi dalam pendidikan. Jadi mereka sangat memperhatikan taksonomi pendidikan ini untuk memastikan siapapun yang lulus level 1, level 2, dan level 3, dan level 4 terakhir itu memiliki cara berpikir dalam belajar dan menyampaikan sesuatu itu berdasarkan model ini. Nah, nanti bisa dilihat ya seperti ini. Jadi pada saat rekan-rekan lulus minimal L1 seperti yang Mbak Feni telah lakukan, sebenarnya cara berpikir dalam menyampaikan materi tersebut dan cara belajarnya berdasarkan ini. Belum taksonomi ini standar dalam bidang pendidikan ya. Nanti bisa dilihatlah apa sih belum taksonomi ini, nanti bisa dilihat lebih detail di internet. Jadi ini saran saya. Jadi kalau saran rekan-rekan yang ingin memiliki kemampuan mengambil sertifikasi, silakan mengambil sertifikasi. Gitu. Dan sertifikasi ini menurut saya sangat sederhana. Contoh yang paling sederhana kita ikutin ya. Jadi kalau yang kita ikutin di L1, kita hanya dengar seperti ini. Kita balik lagi di sini. Contoh ya, contoh dari kalau kita masuk L1DS.
Oke. Nah, contohnya materinya ya. Jadi sebenarnya materinya, contoh, apa sih itu data akses? Oh, ngambilnya bagaimana sih? Caranya ngambil bagaimana sih? Reading file name itu bagaimana sih? Ada berapa cara sih? Nah, contoh ya, kita mulai. Contoh yang sederhana. Saya punya file, umpama ya. Saya punya file name dataset. Nah, RFM analisis Excel ya. RFM analisis Excel. Nanti ditanya nih di soalnya, bagaimana membaca file Excel gitu. Pertama, ada yang caranya seperti ini. Klik kanan, new name workflow, kita kasih nama ya. L1 certification umpama. Cara pertama gitu. Cara pertama, ada yang drag and drop. Tuh, ada yang gitu. Jadi pertanyaan, bagaimana cara membaca file? A, drag and drop. Apalagi? Nah, caranya bagaimana? Nah, drag and drop. Oke, satu. Cara kedua bagaimana? Cara kedua, kita lihat ya. Klik kanan, execute. Oke, cara pertama, kita bisa membaca filenya. Oke. Cara kedua bagaimana? Oke, cara kedua kita cari karena filenya notnya Excel, maka kita cari Excel di sini. Excel Reader. Nah, banyak macam-macam. Apakah pakai Excel Writer? Enggak, pakai Excel Reader. Taruh sini, klik kanan, dikonfigur, kemudian dicari. Langkah-langkah ini memang sengaja dihafalkan. Kemudian di dokumen, name, dataset, kemudian kita pakai RFM analisis. Nah, buka. Oh, gini loh caranya. Oke. Kemudian oke. Klik kanan, execute. Nah, ini yang kalau kita biasa gitu ya. Ini salah satu contohnya ya. Itu bisa lulus NAM certified. Bayangin ya. Jadi kenapa dan ini diakui sama NAM. Jadi secara certified ini diakui dan berlaku 3 tahun. Nah, kemudian ini cara-cara sederhana dan ada beberapa cara-caranya yang nanti rekan-rekan bisa lihat langsung di cara-cara di sini. Bisa dilihat ya. NAM certified-nya seperti apa. Dan bagusnya adalah lihat kalau mau jadi data analis, kemarin kan ada yang bilang ya, kemarin waktu ada pertanyaan ke saya, ada yang mau jadi data scientist, apa data analis, bisa nggak data engineer masuk ke NAM gitu kan ya? Itu lihat di sini. Kursusnya ini meliputi seluruh materi tentang dari data analis sampai data engineer. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau ada yang mau jadi data engineer, silakan. Mau jadi data analis juga silakan. Jadi bisa dilihat di sini. Oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Oke, sebentar ya. Assalamualaikum Mas Arif. Oh, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Nah, saya ambil minum dulu soalnya. Oh, Mas Yusuf ya. Bagaimana Mas? Pagi di jalan nih sambil nganter anak wisuda. Oh iya, siap Mas Yusuf. Terus dari luar agak lambat untuk karena ini. Ya ini informasinya bagus sekali ya, tentang sertifikasi L1. Cuma saya coba akses ini agak lama. Tadi saya lihat bagaimana menarik drag and drop itu agak ini nih, apa bisa diulang lagi ya? Oh, boleh, Tarik boleh datanya. Baik, Mas Yusuf. Baik, Mas Yusuf. Ya. Jadi
salah Makasih satu ya. baik Mas Yusuf. Itu salah satu pertanyaan yang akan muncul di NAIM Certified itu. Saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu. Oke. Salah satu pertanyaan yang muncul di salah satu dari 15 pertanyaan, ini 15 pertanyaan yang akan diberikan ya sertifikasi itu. Sebentar. Jadi salah satu pertanyaannya dari 15 pertanyaan, bagaimana kita membaca file? Kalau dilihat di materinya, di materi NAIM sendiri, itu sudah disebutkan. Bentar ya, di sini. Nah, kalau kita lihat di modulnya NAIM sendiri, pertama adalah data akses. Bagaimana sih cara mengakses data? Itu sederhana. Cara yang pertama adalah drag and drop. Jadi kalau bisa dilihat di sini, drag and drop. Nah, itu drag and drop. Gitu. Jadi di sini drag and drop kita oke. Nah, kita klik kanan, execute. Nah, ini dia. Jadi ini salah satu. Nanti ada pertanyaan, drag and drop atau apa? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian keluar datanya. Yang kedua, cara kedua. Pertama, searching Excel Reader. Excel Reader di sini. Nah, Excel Reader di sini, drag juga, klik di sini, configure. Configure, kita cari Excel-nya di mana, datasetnya di mana, kita cari name, dataset, kemudian kita cari, nah di sini. Nah, kemudian kita oke. Klik kanan, execute. Nah, pertanyaannya itu yang muncul kayak begitu. Nah, tuh. Di data reader seperti ini, di materi ini, data akses. Kemudian terus sama hands-on, semua materi ini ada di dalam L1-nya NAIM. Jadi ada modulnya di L1-nya NAIM gitu. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana modul-modulnya ini bisa apa ya? Bisa membuat seseorang itu memahami lebih dalam gitu. Jadi modul-modulnya ini termasuk visualisasi, membuat pie chart, membuat tabel, ini bisa udah ada, semua lengkap. Kemudian kalau machine learning cuma sedikit ya, cuma machine learning sedikit. Nah, memang rekan-rekan semua tantangannya sekarang kalau kita bicara sertifikasi apapun bentuknya ya, memang pada akhirnya rekan-rekan harus bisa menyisihkan sebagian waktu, tenaga, fokus untuk belajar lah. Ini menurut saya sih. Jadi ini paling penting ya, karena memang ya saya sendiri akhirnya menyisihkan sebagian waktu. Termasuk kalau rekan-rekan bisa lihat di postingan saya saat ini sedang mempelajari lebih sangat detail tentang Wix. Rupanya pada saat saya membantu sahabat saya membuka usaha, perusahaan LMP Network ini yang saya konfigurasi menggunakan Wix.com, rupanya sekarang yang datang malah banyak juga. Ada dua perusahaan yang datang untuk dikonfigurasi menggunakan Wix gitu loh. Dan ini jadi apa ya? Jadi hal yang menarik, tinggal drag and drop. Nah ini waktunya ya, waktu untuk belajar. Jadi kalau rekan-rekan akses umpama open source community gitu ya, yang saya baru buat, akhirnya daripada saya punya perusahaan sahabat-sahabat saya yang saya utak-atik, nanti takutnya rusak, ya udahlah punya saya aja sendiri, saya utak-atik gitu loh. Jadi ini salah satu polanya sih. Jadi karena berkaitan dengan sertifikasi NAIM, saran saya ya NAIM sudah sangat menyediakan resources belajar yang sangat lengkap.
kemudian memberikan sertifikasi secara gratis saat ini untuk 3 tahun ke depan. Jadi kalau kita lulus saat ini untuk dipakai 3 tahun ke depan, dan tentunya ini jadi awal rekan-rekan. Gini rekan-rekan, kalau menurut saya ini persaingan kan di industri gitu ya. Semua orang ke arah coding, semua orang ke arah science. Tapi kita kembali ke rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan adalah pengusaha, ini kita kembalikan ke masing-masingnya. Kalau rekan-rekan adalah pengusaha, apa yang diharapkan dari tim data? Apakah sebuah saran, rekomendasi, bagaimana kita melangkah ke depan, atau sebenarnya barisan coding yang terlihat canggih yang bisa disampaikan dalam meeting? Ayo, mana yang dipilih? Kalau rekan-rekan adalah seorang pengusaha lo ya, kira-kira mana yang dipilih? Pilih mana? Mas Yusuf, Mas Fitra, pilih mana? Baik, makasih Mas Haris. Ya. Pilih mana kira-kira? Tentunya saran saya pasti milih yang mudah. Dan ini saran saya bisa teman-teman dapatkan menggunakan sertifikasi 9. Dan ini sangat-sangat lengkap, sangat-sangat lengkap. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan kira-kira rekan-rekan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang bingung? Mbak Anissa, Mbak Anissa bagaimana? Sudah nginstal belum? Udah Mas, aku lagi coba drag and drop-nya, linknya Mbak Feni. Betul. Jadi sudah drag and drop-nya, linknya lengkap. Kalau Mbak Anissa lihat di sini, soal nanti akan muncul dari L1 ini, sama L1 ini. Kalau umpama sudah, latihannya seperti ini, exercise, pilih salah satu data akses, ini data akses nih. Nanti muncul nih, read data from file. Bagaimana cara bacanya? Oh, saya mau belajar lagi, lihat di solution. Data akses solution. Okay. Dia kasih jawaban, ini loh caranya. Sama yang seperti saya sampaikan, gini loh bacanya. Tuh. Tapi ini Mas, kalau sebelum aku buka exercise dan solutionnya, apakah ada modul sebelumnya yang bisa aku pelajari dari nol ya? Kalau mau belajar dari nol, silahkan Mbak Anissa masuk ini dari nol. Ini dari nol. Oke. Udah lengkap. L1DS analitik dari nol. Oh, berarti aku bukanya di webpage-nya ya? Betul. Kita dengerin satu-satu. Ini dari nol. Benar-benar dari nol. Dari orang belum paham jadi paham. Ini dia. Gitu. Siap-siap. Ya kan? Jadi kalau Mbak Nisa sekarang habis aktivitas ini, jangan kemana-mana. Langsung belajar ini. Nah, ya kan? 24 modul ini itu saya selesaikan dalam waktu memang 2 hari sih ya. Kecuali kalau 2 hari, maksudnya supaya bisa dipahamin. Modul L1DS lewat, L2DW lewat, tinggal ikut. Dan gratis tuh. Gratis, benar-benar gratis. Gitu. Dan keuntungannya adalah begitu kita masuk level kedua, jadi kalau dilihat sertifikasinya, ini sedikit sharing rekan-rekan, sertifikasi 9, I'm certified. Ini sebentar, saya kasih lihat tuh nih, store. Nih. Yang lain bayar, gitu kan? Yang lain bayar. Ini. L1D ini bayar ya. Nanti L2D ini bayar $50. Tapi saya akhirnya nekat. Begitu L2 saya dapat, L3, L4 saya minta gratis. Alhamdulillah dikasih gratis. L4, L3 itu bayar kira-kira $150. L3 ini $150, ada $150. Akhirnya gratis, ya dikasih gratis. Nah, oke. Jadi bisa seperti itu. Jadi saran saya seperti itu.
Oke, tapi jangan buka solusinya dulu ya. Wah, ini nggak belajar. Cleansing and standardization untuk apa? Bingung nih pertanyaannya apa. Oh, caranya apa? Lihatin solusinya. Oh gini Roma. Oh ini raw filter. Oh gini caranya. Nah, gitu. Bisa kok, bisa. Oke. Izin tanya lagi Mas, kalau Ya misalnya silakan. Mas bilang pun udah belajar certified gampang, tapi kan harus terbiasa ya, dibiasakan. Iya. Gitu. Nah, apakah untuk membiasakan itu harus banyak-banyak cari case atau segala data Excel aja bisa dijadiin bahan latihan? Nah, oke, bagus pertanyaannya. Contohnya seperti ini, Mbak. Contohnya seperti ini. Ini latihannya ya. Kalau bisa dilihat di sini, oke. Baca Excel. Oh, cara baca Excel begini. Oke. Yang paling sederhana, kalau dia pakai Excel, datanya ini adalah data adult CSV, bisa nggak ya kalau saya pakai data sendiri? Nah, gitu aja. Kalau saya punya data kotor, ini kan data kotor, data cleansing, adult CSV, dibersihkan pakai workflow ini. Bisa nggak ya? Oh, bisa gitu data sendiri. Itu. Oh, itu langsung ke generate sendiri ya, Mas? Maksudnya? Dari Ininya? Iya, langsung. Masternya langsung ke generate sendiri ya? Iya. Ini dari solutionnya, di solution langsung generate sendiri dia. Oh. Oke. Bayangin ya, yang paling penting adalah gini. Oh, ada data adult CSV, dibersihkan sama dia jadi kayak begini. Oh, oke. Saya perasaan punya data Excel juga deh di kantor. Bisa nggak ya saya bersihkan pakai workflow ini? Bisa. Oke. Itu. Karena kan berarti kalau untuk bisa lebih lihai sama workflow-nya kan sama sistematikanya gitu, artinya kan harus banyak-banyak latihan data nih. Betul. Iya kan Mas? Karena mungkin untuk certified gampang ketika kita ada latihan terus ikut ujiannya, oke. Apalagi tadi Mas bilang itu hanya pilihan ganda gitu kan. Iya, betul. Mungkin nggak ini. Cuman ketika harus membiasakan diri sama apa namanya cara kerjanya, berarti kan mau nggak mau harus latihan kasus gitu. Ya, betul. Tapi saran saya nih kembali ya. Saya pernah tulis di sosial media saya. Sertifikasi itu seperti ini. Polanya tuh seperti ini ya, sebentar ya. Polanya itu seperti ini, Mbak Disa. Jadi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang sertifikasi itu kayak buah si malakama sih sebenarnya ya. Menurut saya loh ya. Karena gini ya. Ada hal yang mungkin sebentar ya, ada hal yang mungkin menurut saya kurang pas dalam sertifikasi. Sertifikasi itu sebentar Mbak, saya cari dulu. Itu karena berkaitan dengan mohon maaf ya, ini sebagai gambaran saja. Hanya berkaitan dengan gaya saja sih sebenarnya. Ya, ini sharing. Walaupun saya punya lebih buat jualan ya, mungkin ya. ini sharing loh ya, karena menurut saya itu ini karena ini pernah bukan hanya saya yang bicara loh ya. Ini karena yang bicara ini adalah salah satu personal yang punya sertifikasi sangat banyak lah. Sebentar ya, sertifikasi sangat banyak ya, sampai dia berani nulis seperti ini. Karena ada orang yang mengharapkan sertifikasi adalah ketika saya punya sertifikasi NIME, artinya saya mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini yang jadi salah ini. Ini yang jadi salah gitu loh. Saya kalau mau dapat sertifikasi internasional berarti saya lebih hebat dari orang lain. Nah, ini yang salah ini sebenarnya. Ini yang jadi salah gitu. Gitu maksud saya. Jadi tujuannya seperti nanti bisa dilihat, saya lupa nih. Jadi tujuan sertifikasi itu waktu saya ambil itu adalah tujuannya adalah ketika ketika saya biasa kemudian saya coba sertifikasi untuk memvalidasi kemampuan saya. Itu aja sih. Ya. Betul. Gitu. Baik. Ada lagi Mbak Nisa. Ini bisa nggak sih Mas kalau aku butuh kursus private sama Mbak Feni? Sebenarnya gini,
ini juga sharing ya atau rekan-rekan semua ya. Jadi gini, anggaplah ya, saya bukan preparation, tapi bootcamp yang memang mempersiapkan L1 dan L2 DW. Kalau kita bisa lihat sendiri di sini, untuk sampai ke levelnya dia, yang tadi bisa dilihat ya, materinya tadi, itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari. 2 hari pun dalam posisi nggak boleh tidur ya. Artinya biasa ya kalau tiba belum apa-apa udah pasang ini loh, pasang badan buat rebahan gitu, nggak bisa. 24 modul ini bisa butuh waktu 2 harian full tanpa berhenti. Itu saya lakukan ya karena malam-malam ya seperti itu. Dan kalaupun harus ada bootcamp, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu apa yang sudah ada di sebenarnya, dan rekan bisa akses sih sebenarnya. Itu sih saran saya. Ya nanti suatu saat lah ya, nanti di tempat ada Grade Edu, salah satu startup ya, nanti ngadain bootcamp khusus persiapan sertifikasi yang bootcamp langsung gitu loh. Dan kan ini ya, anggaplah yayasan atau nanti tiba-tiba rekan-rekan mau bootcamp di tempat saya di yayasan langsung secara offline gitu ya. Nanti saya ngajarinya juga dari sini, buka materi pertama. I see. Dengerin ya. Materi kedua, dengerin ya, gitu. Sama sebenarnya. Oke. Gitu. Berarti mungkin butuhnya itu kalau konsultasi aja kali ya, Mas ya? Betul. Konsultasi aja sih kalau masih ada kebingungan gitu. Iya. Dan ini menjawab juga pertanyaan dari Mas Fitra ya. Apakah ada batas nilainya, Pak? Ya, minimum 80% benarannya. Dari 15 pertanyaan itu 80%-nya harus benar. Dan bagaimana ngulangnya? Bisa retake 2 kali. Retake pertama nggak lulus, retake kedua bisa. Kalau dua-duanya nggak lulus, 90 hari kamu tunggu bisa retake lagi. Remedial hanya 2 kali. Remedial cuma 2 kali, tapi remedialnya 2 kali. Jadi pertama nggak lulus, kedua nggak lulus ya. Ujian pertama dalam 1 hari itu kita dikasih 2 kali kesempatan uji coba. Pertama nggak lulus, kedua nggak lulus. Oke, tunggu 90 hari. 90 hari nggak lulus lagi, udah nggak boleh masuk lagi account kamu gitu, nggak bisa ikut lagi. Bahaya. Itu kalau sedikit sharing Mbak Nisa ya. Ini sedikit sharing. Saya terus terang nggak lulus di level L4. L4 itu walaupun saya sudah bisa pakai. Jadi saya di level L4 itu saya itu ngambil L4, ini dia mesin. Nah ini dia. Saya ngambil text processing. Text processing itu sebenarnya sudah saya biasa pakai. Contoh yang sederhana ya, saya tutup nih. Itu biasa saya pakai. Text processing itu dipakai buat biasanya bikin Twitter analitik gitu ya, kemudian sosial media sentimen analisis. Itu udah saya biasa pakai gitu loh. Ini jadi tantangan tersendiri. Saya pakai ya sosial media. Atau ini gampang lah, ini agak susah sih. Kayak sosial media itu kayak seperti inilah, kayak text processing tuh kayak yang biasa saya pakai nih, kayak gini. Nah ini text processing nih, udah biasa pakai buat workflow juga biasa. Terus kemudian analitik tentang sosial media, ini text processing L4 pelajar terakhir, nah, tapi nggak bisa lulus juga, suruh nunggu 90 hari. Dan lebih komplitnya, makanya ini saya nggak komplitnya, ekspertisnya itu kayak begini sebenarnya. Nah dia gambaran sertifikasinya itu kayak begini. Lebih komplitnya seperti ini. Nah komplitnya seperti ini ya. Diagramnya seperti ini. Data profesional. Saya lulus di L1, L2, L3 gitu. L4-nya itu lebih lebih ke fokus.
Mau deep learning, time series, machine learning, atau apa, text mining, saya ambil text mining. Gitu. Mas, Kemudian, apakah untuk gimana? Oke. Sorry Mas, aku nggak apa-apa. Apakah untuk bisa paham NAIM lebih cepat itu membutuhkan kemampuan matematika yang handal? Oke. Pertama, nggak perlu. Oke. Nggak perlu. Yang kedua, nggak ada yang cepat, Mbak. Ini yang suka saya pegang, nggak ada yang cepat gitu. Sertifikasi internasional apalagi itu nggak ada yang cepat. Minimal belajar. Pengalaman Bapak Feni aja terus terang butuh waktu 3 bulan untuk sampai lulus. Oke, menenangkan. Ada yang ini. Jadi kalau tadi berharap wah bisa dapat sertifikasi, menurut saya belum lah. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, di sini, oke. Nah di sini ini butuh waktu. Nah ini butuh waktu hampir 3. Untuk L1 saja itu 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan. 3 bulan. Yang Mbak Feni berapa bulan waktu itu ya? Ya kan? Retake pertama langsung lulus nggak ya gitu ya? Waduh, sebenarnya belum lulus Pak. Retake pertama nggak lulus ya begitu ya? Yang kedua baru. Iya, Mbak Feni aja. Saya juga udah hidup nih, kalau nggak dia harus nunggu lagi 90 hari gitu loh. Oke. Berarti itu normalnya memang begitulah ya, Mas? Ya, normalnya seperti itu sih, Mbak Nisa. Jadi memang nggak, menurut saya, karena ini kesempatan ya, mumpung belum bayar. Minimum kalau dia sampai bayar minimal $50, bayangin. $50 untuk dapat certified NAIM. Gitu. Dan alhamdulillah ini sedikit sharing, kalau ada saudara atau rekan-rekan yang kuliah di Nurul Fikri, sebagai gambaran, Nurul Fikri akhirnya membuka program NAIM sebagai standar di Nurul Fikri dan akan menjadikan ini bagian dari pembelajarannya untuk mendapatkan sertifikasi di L1. Ini lengkap di sini. Saya udah buatin materi presentasinya sih. PPSDMS maksudnya, Mas? Hah? Kampus IT NF. Iya, kampus IT. Yang di Lenteng itu? Iya. Ini udah buat ini. Dia terima ini. Seperti itu. Jadi dia nanti ini butuh 300 jam lebih belajar kalau nggak salah deh. Hampir 5 bulan. Ini salah satu mata kuliah mereka sekarang? Betul, alhamdulillah. Kalau Mbak Nisa lihat di sosial media saya, di postingan saya kan saya yayasan udah bekerja sama dengan MOU dengan STT Nurul Fikri ya dalam pemberian Kotless Data Science gitu. Ini jadi tantangan lah. Hampir 1 semester nanti belajarnya. Itu untuk dapat L1 saja. Wah, kita butuh ngobrol soal ini, Mas. Ya nanti lah, jangan di sini lah ngobrolnya. Oh iya. Siap. Aduh, otak gue langsung muter-muter. Jadi ini lebih, kalau dari L1 sampai L4 ada 4.000 halaman. Dan 4.000 halaman materi. Itu sih. Itu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaannya, Mbak Nisa. Ini menarik nih. Harus banyak belajar ya. Gitu. Iya. Aku sih memang sebenarnya belum tahu apakah aku pribadi kebutuhannya akan ke sana. Tapi semakin ke sini aku makin merasa bahwa at least minimal di tahun ini aku harus dapat certified nih, gitu. Jadinya biar lebih fokus juga untuk kebutuhan yang lain gitu kan ya, Mas? Ya, betul. Makanya aku harus tahu step dan ngatur timeline-nya kira-kira seperti apa, apakah itu terlalu lambat atau gimana gitu. Ya. Lalu mungkin kalau misalnya emang ada bootcamp, nanti kita bikin bootcamp pun kayaknya ini wajib sih gitu. Ya. Jadi kalau bisa dilihat, kalau kita bicara level-level di NAIM itu ada L1 apa, L2 apa, L3 itu apa, L4 spesialis. Nah, ini ada level-levelnya. Nah, berkaitan dengan ini, Mbak Nisa, jadi memang ini sedikit sharing ya. Apapun background-nya Mbak Nisa, background-nya rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini kuncinya lah. Kuncian di mana teknologi itu mendisrupt manusia.
ChatGPT sudah menghilangkan berbagai macam aktivitas. Contoh yang sederhana ya. Kalau kita nggak cepat, kalau kita hanya fokus sama coding, kita akan ke distract. Contoh yang paling sederhana. Kalau rekan-rekan bisa lihat seluruh konten yang ada di tulisan ini, seluruh konten yang ada di tulisan nanti saya buat di websitenya ini website itu saya dapatkan dari ChatGPT. Ya, nggak perlu copywriter. Ini kalau rekan-rekan baca LMP Network ini tulisannya semua ini. Tulisannya dari saya ChatGPT. Rekan-rekan baca tentang Yayasan Komunitas of Person itu dari sini. Malah sekarang saya jadi belajar juga. Walaupun saya publish di sosial media nih rekan-rekan nih. Sosial media saya baru pesan publish nih kemarin nih. Sebenarnya kalau rekan-rekan bisa lihat ini sharing ya. Pada saat rekan-rekan terus berpikir bagaimana mau memulainya, pada saat saya publish sedang belajar Wix, saya itu nggak lagi belajar Wix. Saya yang namanya belajar prompt engineer-nya ChatGPT, prompt, cara bertanyanya. Sehingga keluar tulisan-tulisan apa yang saya inginkan. Itu belajar juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Silakan dilihat tulisan-tulisan saya ya. Ini sebenarnya etalase, bukan etalase saya belajar Wix sebenarnya. Enggak. Ini bukan etalase saya kelihatannya pakai Wix. Walaupun saya publish tentang Wix, enggak. Ini kemampuan ChatGPT. Prompt engineer namanya kalau sekarang zaman sekarang. Dan bayarannya mahal. Copywriting lewat. Betul. Enggak. Cuma ketik doang. Enggak, ChatGPT itu enggak cuma ketik doang. Ada clue-cluenya, ada frase-frasenya yang kita pakai. Lihat tulisannya di 2 website ini. Ngeri. Mas, tapi ChatGPT itu secara data ataupun ini analisa dia sebenarnya itu bisa dipegang nggak sih, Mas? Begini, Mbak. Ada gini. ChatGPT itu membantu kita mengeksplor data sebelumnya. Gitu. Artinya kalau Mbak Nisa bertanya, nanti ini sebenarnya sebentar ya. Saya sedikit sharing ya. Materi ini akan saya sampaikan itu sebentar kapan ya? Ini kali ya. Ini hari Rabu tanggal 14 nanti dalam materi di Kominfo nih. Ini tentang ChatGPT. Nah, di situ itu saya sudah jelas, di situ dijelaskan. Kalau Mbak Nisa tanya data, siapa Arif Ramasyarif nggak bisa ketemu. Tapi kalau kita bilang ChatGPT, coba dong saya kepingin tahu kata-kata apa yang bagus untuk yayasan komunitas open source yang non-profit dan bergeraknya di bidang IT. Menurut kamu kayak apa ya? Sederhana kayak gitu. Kasih tahu sama dia. Silakan. Habis copywriting. Saya kan baca juga. Kalau nggak, saya nggak main ceplok-ceplok, saya baca. Loh, kok bagus ya? Ya ceplok lah. Termasuk ini. Termasuk tulisan yang tentang teknologi edge komputer ini. Saya tulisin tanya kayak apa sih tulisin. Gitu. Jadi kalau Mbak Nisa dan bagusnya lagi, Naim bisa langsung ngobrol sama ChatGPT. Bisa langsung ngobrol. Contoh kayak gini nih. ChatGPT. Ini dia. Saya kasih lihat dashboard-nya. What is Apple? Dia kirim pesan ke ChatGPT, nanti dia balesin. Dia balesin. Berarti nggak usah buka ChatGPT lagi, langsung di Naim aja, langsung connect. Betul. I see. Bisa. Ini disebut dengan Naim Apps. Naim itu bisa bikin aplikasi sebenarnya. Naim Application. Bisa bikin apps sendiri, kayak dashboard gitu. Bisa.
Sampai kalau ada, ini sedikit sharing ya biar tambah semangat belajarnya. Pada saat, mungkin udah ada yang lihat saya ya buat ini ya. Pada saat orang-orang nonton bola, saya nggak suka bola. Tapi saya buat dashboard bola. Dan dashboard ini bisa diganti dengan penjualan di daerah di Jakarta atau apa. Real dan interaktif tuh. Ini materinya di L1. Ada visualization. Oh. Itu karena udah biasa, makanya waktu dikasih modul di L1 saya nggak baca, langsung ikut ujian aja. Ngapain baca, pusing ya. Pusing ya, memang pusing ya, belajar udah pusing loh, gitu loh. Iya benar. Itu sih saran saya sih, Mbak Nisa. Siap, Mas. Lanjut pertanyaan teman-teman yang lain deh, saya nanya mulu. Iya, nggak apa-apa sih. Mas Fitra, silakan mau bertanya. Mik juga silakan, Mas. Apa nih? Oke. Apa perbedaan penggunaan data analis science, penggunaan Python dan ini Pak, saya sampaikan nggak ada sih sebenarnya perbedaan penggunaan datanya. Jadi gini, ini sedikit sharing Mbak Fitra ya. Kalau kita, ini sedikit sharing. Kalau kita bicara data science, kita akan kembalikan ke prinsip dasar. Data science itu sebenarnya pengembangan dari data mining. Kalau kita bicara data mining, kalau kita bicara data mining, maka pada prinsipnya berdasarkan buku, silakan nanti dicari ya, berdasarkan buku Larousse tahun 2015, cetakan edisi kedua di halaman ke-8. Wah, ini kayak ini ya, kayak hadis saja. Di halaman ke-8 mengatakan bahwa peran machine learning dalam yang digunakan oleh Python, R, digunakan oleh NIME, digunakan oleh RapidMiner, Orange, atau apapun, itu cuma ada 5 dalam penggunaannya. Data itu digunakan kalau nggak diestimasi, diprediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Hanya putranya 5. Nggak perlu khawatir, mau main deep learning juga cuma ada 5, main machine learning ada 5. Gitu aja. Cuma ada yang gitu. Berdasarkan buku ini. Dan saya selalu tekankan, memang belajar data itu tidak semudah kayak di YouTube channel. Cuma sejam langsung jadi mahir. Nggak, memang harus butuh baca sih sebenarnya. Jadi, mau pakai Python silakan, mau pakai NIME juga silakan, mau RapidMiner silakan. Ujung-ujungnya data itu mau diapain? Mau diestimasi boleh, prediksi oke, klasifikasi oke juga, clustering asosiasi boleh. Tapi syaratnya harus ada seperti ini. Selama datasetnya itu tidak ada syarat seperti ini, tidak perlu bicara prediksi, tidak perlu bicara clustering, gitu loh. Itu yang paling penting. Sebenarnya nilainya tuh bukan di NIME-nya, bukan di Python-nya. Kalau bicara soal Python sendiri, saya pernah ngajar Python juga di kampus Merdeka. Di Grade Edu silahkan dilihat. Atau silahkan dilihat di YouTube channel saya juga ngitung manual antara Python dengan hitungan manual. Ini karena dosen saya di Malaysia, waktu S3 itu, bilang, Yurip, kamu bisa cuma praktik-praktik aja pakai NIME. Enggak Bu, saya nggak klik-klik aja. Saya tahu, paham soal algoritmanya. Masa dia bilang gitu? Oh iya Bu, betul. Nah silahkan. Akhirnya saya buktikan. Sekalian ngebuktikan, sekalian saya pakai coding biar ibunya nggak nanya lagi. Kamu bisa coding ya? Nggak gitu saya. Akhirnya saya buktikan pakai coding. Nah ini dia nih. Silahkan nanti. Aku punya kuis untukmu. Nah ini lihat nih. Gaji puluhan juta dan kerja dengan waktu yang fleksibel. Bisa banget. Mengisi waktu di malam hari Minggu ini, kita akan coba belajar bagaimana lebih memahami CV. Dia makan matungnya pakai Google Colab ya. Google Colab. Kita lihat isinya Python. Seperti ini. Algoritma ini di mana penerapannya? Penerapannya di penulisan paper internasional saya.
Tuh, saya pakai KNN tuh. Saya paham algoritmanya dalam klasifikasi harus seperti itu tuh. KNN. Di sini gitu. Hitungannya bagaimana ini? Loh, kalau di sini cuma 2 variabel sedangkan di aslinya itu banyak variabel bagaimana? Ya saya sih percaya saja soal kalau ngitungnya pakai 9 percaya. Kenapa? Kalau variabelnya banyak yang monggo hitungan matematik sendiri udah keriting itu, udah bingung saya gitu. Jadi itu saran saya sih. Jadi perbedaannya apa? Ya hasilnya sih kalau asal tahu tentang tujuan dan manfaat dari penggunaan machine learning, menurut saya nggak ada bedanya. Bedanya NIME nggak usah pakai coding gitu. Tapi lihat, NIME bisa pakai Python. Nah, Python nggak bisa pakai coding. NIME bisa pakai Python. Nih lihat ya. Python integrasi. Saya ngajarin juga tuh Python. Saya ngajarin Python integration. Contoh nih, saya punya codingan Python. Saya ketik nih, tak ketik ya, bikin bikin simulasi Python, ya kan? Pakai NumPy sama Pandas. Kemudian hasilnya saya visualisasikan. Visualisasi apa? Pakai Python juga. Klik kanan, configure tuh, pakai Python. Apa yang terjadi? Gambarnya jadi, jadi. Tapi yang paling penting kan saya pertanyaan dari awal adalah mana kalau kita Mbak Nisa, Mas Yusuf, Mas Fitra, Mas Vicky sebagai pengusaha, saya sebagai bawahannya kalian, mana yang saya tunjukkan? Tulisan seperti ini, tulisan sebanyak ini dalam meeting, ataukah hanya 2 not yang bisa menunjukkan adanya peningkatan kenaikan penjualan kita berdasarkan data yang kita miliki? Ayo, mana yang dipilih? Coba. Visual sih pasti. Iya. Kan para manajemen nggak mau tahu berapa banyak yang kita tulis, Baris. Kita nggak mau tahu nih kayak begini. Saya ngajarin juga di kelas data integration antara Python dengan ini. Anda tuh. Gitu. Makanya saya seperti yang selalu saya sampaikan di sosial media atau aktivitas pertemuan, Mas Yusuf, Mbak Nisa, Mas Fitra, Mas Vicky, dan rekan-rekan yang saat ini belum siapapun yang belum bisa coding, punya saudara, adik, kakak belum bisa coding, saran saya kalau mau ikut data scientist jangan dimasukin ke bootcamp yang ada codingnya, menurut saya loh ya. Kenapa? Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Ada yang kuat di analisis, ada yang kuat di Excel, ada yang kuat di hanya visualisasi, dan betul, Pak Feni, kalau dilihat di sini, kalau orang suka dalam bidang, kalau rekan-rekan suka biasa main Lego, saya baru beli Lego, kalau rekan-rekan suka main Lego, enak, itu kayak tak pasang tak jadi. Karena kan bentuknya visualisasi akhirnya seperti ini. Saya ingin punya mobil Fast Furious ini, pasang tak jadi, nggak mikirin apa-apa, sama seperti ini. Dan ini ke bawah-bawah sampai sekarang itu. Ke bawah-bawah sampai buat ini, ngisi jadi prompt engineer, tinggal ketik, tak. Gitu, Mas Fitra. Oke, ada lagi pertanyaannya sampai sini. Nah, ada lagi? Mantap Pak, apakah NIME juga support data cleaning? Loh, ini Mas Fitra di L1 nih ada lengkap Mas Fitra. Mas Fitra bagus, mantap Pak. Apakah NIME juga support data cleaning? Oh, support banget. Support banget di sini di L1 malah. Di L1 sudah diajarkan L1DS. Mas Fitra bisa lihat di sini nih cleansing and standardization. Ini diajarin. Ada data seperti ini kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Lihat di solution. Ini loh caranya. Diajarin. Malah di YouTube channel saya itu juga sudah ada ya, Mbak ya. Kamu yang ngajarin, Mbak Feni ya? Ada ya data cleansing ya? Ada ya? Nah, di YouTube channel saya udah ada di playlistnya apa sih, Mbak? Di playlistnya
free sharing knowledge ya? Ya, tuh udah ada. Mbak Feni yang ngajarin di sini. Data manipulation ya? Ya, ini bisa diajarin. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng gitu ya. Kalau YouTube Tata Lintar kan ngomongnya gitu ya. Jangan lupa. Ada, udah. Satu materi aja itu 1 jam lebih loh. Tanpa berhenti. Bayangin. Saya memang punya ide gila sih. Saya mau buka bootcamp offline di yayasan. Tapi orang-orang itu memang mau duduk dari jam 8, dari 9 pagi sampai jam 4. Udah. Dapat ngejar certified 9 ya. Certified 9 ya. Itu saya lagi kepikiran ide gitu. Duduk, diem di sini, 5 hari, nggak kemana-mana, ngejar certified 9. Nanti di hari terakhir, ujian gitu. Gitu. Lagi kepikiran juga sih memang. Karena gratis, mumpung gratis. Kalau nggak bayar $50. Gitu. Oke. Ada lagi ya pertanyaannya, Mas. Siapa nanti di subscribe Pak, tunggu bootcamp-nya. Ditunggu bootcamp, siap. Terima kasih Mas Fitra, jangan lupa bunyikan lonceng ya. Kalau ada update dari kita. Ini kayak Atta banget ya. Susah ini sebenarnya YouTuber atau apa ini. Oke. Mas Arif. Ya, Mas Yusuf ya, bagaimana? Kalau tadi kan data dari sumber Excel atau KSP ya. Ya, betul. Kalau datanya dari aplikasi online ya, aplikasi misalkan Oracle ya, Oracle Apex atau MySQL, apakah bisa ya disinkronis ke KNIME? Nah, pertanyaan bagus Mas Yusuf. Kalau Mas Yusuf melakukan like and subscribe YouTube channel saya, ada menjawab pertanyaan Mas Yusuf. Ada. Sampai jangankan cuma MySQL. Cloud computing aja connect dia. Ini dia ya. Mana ya? Pokoknya di KNIME Analytics. Mana ya? Yang mana ya, Mbak? Oh, di sini, sorry. Di mana ya? Nah, ini dia nih. Ini ada nih. Nih, connect ke Google nih. Dari Google Storage masuk nih, maaf nih. Nah, dia nih. Dari Google Storage masuk ke KNIME di lokal, tembak lagi ke BigQuery, connect langsung. Kalau bicara konektor, kemarin sudah ada yang bilang, ini saya tutup dulu. Saya tutup. Kalau bicara konektor, lengkap selengkap-lengkapnya konektornya. Mau koneksi kemana? Ke MySQL Server, ada. Mau connect ke Postgre, ada. Mau connect ke Hadoop, pakai Hive ya. Hive ada, Hive. Oh, bukan Hadoop. Big data. BigQuery ada. Mau connect ke Google Drive. Kan biasa orang ngumpulin data di Google Drive. Ada, lengkap, Mas. Nanti cara ngebersihinnya ada di YouTube channel saya juga. Ada lengkap. Nah, gini rekan-rekan, coba perhatikan ya. Tadi menyambung pertanyaan Mas Fitra nih. Bisa nggak ngebersihin? Lihat ya. Ini data. Ini solusinya. Bisa dibayangkan ya, rekan-rekan semua. CSV reader-nya diganti. Diganti pakai apa? Langsung tembak ke database. Database-nya MySQL. Itu dia. Ganti di sini. Begitu diganti di sini konektornya, itu sudah bersih sendiri. Dan semua workflow di KNIME itu bisa jalan otomatis. Langsung bersih. Jadi kalau mau kita koneksi ke database yang kotor, langsung besok paginya udah bersih aja di database yang lain. Setiap hari bersihin, setiap hari bersihin, setiap hari bersihin. Itu bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Ada di sini. Mana ya di sini? Pokoknya ada di YouTube channel saya nih. Automatic workflow. Jadi di KNIME itu bisa udah benar-benar dibuat otomatis bisa. Bentar ya, saya buat. Memang nggak sebagus Raffi Ahmad sama Gigi sih ini videonya ini, tapi ya lumayan lah bisa ketahuan lah. Nah ini dia nih, automatically. Silakan nanti dia bersih, bersih semuanya. Datanya itu bersih. Gitu. Baik, apalagi kira-kira rekan-rekan Mas Yusuf?
Halo Mas, mau izin tanya? Ya, silakan. Silakan Mbak, siapa ini ya? Halo? Iya, Mbak Heriani, ya silakan. Saya mau tanya Mas, dari pengalaman Mas Arief dulu waktu akhirnya pertama kali memutuskan terjun ke dunia data scientist, itu kasus atau proyek apa yang pertama kali dulu Mas Arief selesaikan atau Mas Arief coba gitu diselesaikan? Ya, jadi kayak kita ini kan pemula pengen bisa mengikuti step by step-nya Mas Arief gitu. Dulu waktu pertama kali banget terjun ke dunia data scientist, proyeknya yang seperti apa sih kira-kira yang masih pemula banget gitu, yang bisa diselesaikan gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus Mbak Ariani, karena saya akan berbagi cerita bagaimana seorang data scientist bukan hanya belajar tapi implementasi. Nah, contoh yang sederhana lagi nih. Saya pertama kali pergi ke salah satu sahabat saya yang punya 3 outlet kopi di Bandung. Dia punya di Dago, di Braga, sama PVJ. Pada saat pertama kali saya datang ke sana, yang saya lihat tuh pamflet seperti ini. Nah, pamfletnya tuh seperti ini. Pamfletnya saya tunjukin dulu nih. Sekarang udah dibuang pamfletnya. Jadi pamflet 50% diskon 50% gitu. Pamfletnya seperti ini. Pamflet gitu. Pamflet 50% all item, bayangin loh. All item. Saya datang kan, terus saya ngopi di tempatnya dia. Ngopi. Saya cuma anak data itu yang paling penting adalah pertanyaan dasarnya. Pertanyaan dasarnya kayak gini. Begitu kita lihat sesuatu, kita harus bertanya berdasarkan data dong. Saya tanya sama teman saya, bro, kok lo 50% all item? Itu aja dulu. Dia jawab begini, iya dong bro, kalau 50% all item, itu banyak yang datang. Gitu. Anak data gelitik lagi. Mbak Hera ini juga gini, anak data itu harus kayak orang bermain Lego, harus kreatif. Saya nggak terus terang nggak terima omongan teman saya itu, karena nggak berdasarkan data. Terus saya tanya lagi, ngeyel lagi, bro, kata siapa 50% all item orang pasti banyak yang datang. Ngeyel lagi dia juga, lu nggak tahu bisnis sih, Rit. Loh betul. Gua emang nggak tahu bisnis, tapi gue mau tanya sama lu, kata siapa gitu. Kata siapa? All item 50% all item banyak yang datang. Kata siapa? Lu nggak tahu apa-apa sih. Loh, ya nggak tahu apa-apa, tapi buktikan dong. Nah, itu anak data tuh harus gitu, Mbak. Ngotot. Sama kayak kita, saya melihat orang data scientist harus bisa dan wajib coding dan SQL gitu. Mantap gitu loh. Iklannya kayak begitu, bikin kayak gitu. Pembodohan menurut saya loh. Nggak banyak belajar. Nggak begitu. Mau ikut pakai Excel juga boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu loh maksud saya. Jangan gini, tidak pernah sebaiknya hindari memutus harapan seseorang karena dia memiliki kekurangan. Itu paling penting. Tidak semua orang, pendidikan kita itu satu, ada pohon, di bawahnya ada gajah, ada ulet, ada semut, ada harimau, ada kupu-kupu, ada ikan cupang. Ada orang bilang siapa yang naik pohon itu paling tinggi, itu pemenangnya. Kan konyol, gitu loh. Pendidikan kita kan ke arah sana. Nah, nanti siang ini saya akan bicara soal pendidikan kita nih di podcast, salah satu podcast saya diundang di salah satu podcast, nanti bisa dilihat ini podcastnya ini nih. Saya sedikit sharing ya sebelum acara ini mulai ya. Dia nanti siang saya diwawancara nih dia. Itu banget.
mata kuliah atau ilmu yang dipelajarin sebagian kampus itu dapat detail banget. Atau dosen sebenarnya nggak pernah kerja modal buku, modal S1 langsung S2 langsung S3 langsung ajar mungkin. Semakin banyak mata kuliah dan SKS, mahasiswa akan semakin pintar nih. Mitos kedua, sarjana komputer itu semester 1. Ketika saya dengar itu saya sampaikan gitu ya. Sebenarnya ini yang otaknya terbatas bukan mahasiswa, tapi dosennya gitu ya. Dosen itu harus bisa jawab semua pertanyaan mahasiswa gitu ya. Saya akan bicara siang ini wawancara. Konyol gitu loh. Sama, kita anak data, saran saya Mbak Hairani, ngotot dulu. Harus dasarkan data. Kalau Mbak Hairani diskusi sama saya, nggak berdasarkan data, asumsi saya nggak bisa terima sebenarnya. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Akhirnya saya bilang sama dia, bro, tolong dong, minta data dong penjualan. Nah ini, dia itu penjualannya pakai POS. Kalau kita makan di restoran tuh ada yang kasir yang tap ya. Ini bukan promosi, dia pakai apa? POS Moka. Di POS Moka dari Gojek ini. Ini bukan promosi loh, tapi memang gitu loh POS Moka. Pakai ini datanya. Moka. POS Moka-nya ada Maju, macam-macam lah, ada Maju, ada Odo. Kita pakai POS Moka, teman saya. Kayak di Coffee Janji Jiwa. Nah, kayak gitu loh. Datanya dikumpulin. Bro, gue minta dong data lo 3 bulan terakhir di seluruh outlet. Jadi 3 outlet saya minta 3 bulan. Begitu datanya saya terima, beberapa bulan kemudian saya datang lagi ke tempatnya dia. Kita ngopi lagi sambil tetap ngotot saya. Bro, gue bingung ya, kenapa sih kok 50% all item? Ah, lo nggak tahu apa-apa sih, Rip. Ya, kalau all item itu banyak yang datang. Kata siapa? Saya bilang gitu. Kata siapa? Begini loh ya. Kalau kita bicara data, saya buka tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 1 Maret yang datang 10 orang. Setelah saya pasang iklan 50%, dari tanggal 1 Maret sampai seterusnya jadi 300 orang. Itu disebut dengan keberhasilan dalam promosi gitu loh. Karena dia tidak bisa menunjukkan hal tersebut. Karena 3 outletnya dia buka dari awal sampai saya ketemu 50% all item, saya anggap pernyataan dia adalah asumsi, bukan data. Walaupun orang lain telah menguji coba. Kan kita lagi diskusi berdua. Itu asumsi. Itu saya bilang. Nggak bisa ditunjukkan. Kalau kamu bisa nunjukin data, boleh. Tapi kalau kamu nggak bisa nunjukin data, itu asumsi. Itu dasarnya dulu. Kalau kita kuat di pengetahuan berdasarkan buku, bukan nonton YouTube, kita kuat di situ kasih tahu. Ini asumsi, bukan data. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah begini. Yang saya lakukan adalah, begitu data saya terima, saya proses, pakai, lihat, kembali ke dasar data science. Dari 5 tujuan ini saya pakai asosiasi. Asosiasi itu kayak begini loh. Kalau saya sudah pegang handphone, kemungkinan besar saya pegang mouse. Ini asosiasi. Habis pegang keduanya, saya kemungkinan pegang ini. Tapi kalau saya yang pertama pegang mouse, kemungkinan besar itu bukan pegang HP, bukan pegang headset, tapi pegang pod. Begitu. Bahasanya tuh gitu. Itu asosiasi. Nah, karena saya tahu rumus asosiasi, pakai. Begitu pakai adalah, bro, kalau ada yang datang ke kopi lo, pesen kopi susu yang awalnya 30.000, lo diskon 50%, 15.000, jangan lagi. Wah, lo gila lo, Rip. Nanti nggak ada yang mau datang ke tempat gue. Kata siapa? Tuh, ngototan dulu. Kata siapa? Kebanyakan orang yang datang karena diskon bukan menunjukkan omsetnya bertambah. Itu. Makanya itu masalahnya terjadi sama Lawson. Lawson banyak yang datang, omsetnya nggak bertambah. Belinya air minum putih, duduk-duduk doang loh, sambil nyari udara dingin. Makanya Lawson pada tutup. Nah itu akibatnya. Artinya kebanyakan orang yang datang bukan meningkatkan omset, malah menjadi beban perusahaan gitu. Itu harus disadari dulu. Nah, oke, kita kembali ke sini. Bro, kalau ada orang beli kopi susu, ya,
Begitu dia datang ke kasir, kopi susu dong satu, berapa? 30.000. Loh, nggak diskon 50%. Nggak. Kalau Bapak mau ambil lemper sama kopi susu, baru kita diskon 50%. Gitu. Kenapa pilih lemper? Kenapa nggak pilih croissant? Ya karena kita tahu bahwa lemper itu yang awalnya cuma ngendon di dalam rumah kacanya, nggak laku-laku, didorong, ditarik. Supaya dia keluar dari rumah kaca sehingga dia laku, bergerak. Raw materialnya kejaga. Itu caranya. Begitu ada laki-laki perempuan datang, tek, beli kopi hitam dong satu. Cowoknya bilang. Ceweknya bilang, sayang kamu mau apa? Ceweknya bilang, aku mau jus mangga dong. Berapa semuanya? Kopi hitam satu sama jus mangga 60.000 Pak. Loh, kok nggak diskon? Enggak. Kalau jus mangga ini diganti dengan stroberi, baru kita diskon 50%. Sayang, itu 50% mau nggak? Ih, kamu pelit deh. Nah, itu. Itu data science. Bagaimana menentukan mana yang paling cocok pasangan-pasangan ini. Reportnya itu akan jadi seperti ini. Tuh, nih reportnya kayak begini. Nah ya reportnya sebentar, materi, nah data report, sertifikasi project report. Bentar ya, bergerak. Oke. Oke. Ini panjang ya ceritanya, tapi gini. Ya, reportnya tuh. Nih lihat. Banyak metode yang bisa dilakukan dalam pemodelan. Pakai cluster. Yuk sebutkan cluster 1 dari berbagai macam jenis tanaman, minuman dan makanan yang di sini di cluster kosong, Mana nilai tertinggi, mana nilai terendah? Air. Sama? Terendahnya itu si beef burger ya. Beef burger, bagus Mbak Nisa. Cluster ke-1, nomor 1. Kopi. Sama? Sorry. Cheeseburger ya, paling tinggi ya. Cheeseburger paling tinggi, sama yang paling rendah? Cola. Nah, itu dipasangin nanti jadi begini. Tuh, development tuh. Yang terendah sama yang tertinggi digabung. Loh iya. Pasangan-pasangan ini jadi beberapa, tapi nggak canggih lagi. Begitu kita punya pasangan ini, nah, ini panjang ya ceritanya, tapi gini, begitu kita punya pasangan ini, kita bingung. Lihat, pasangan makanan dan minuman ini mau ditawarkan kemana? Ke laki-laki atau ke perempuan? Kalau kita promosi lewat internet, mau lewat LinkedIn, Facebook, Instagram atau apa? Kebanyakan perusahaan kita boncos di sosial media, promosi kenapa? Suka-suka. Nggak tepat sasaran. Coba lihat, kalau kita punya paket beef burger dan mineral water, lihat. Sebelah kiri adalah penjualan offline. Sebelah kiri penjualan offline. Sebelah kiri ya? Benar ya? Kiri ya? Mbak Penny, kiri ya? Sebelah kanan penjualannya online. Oke, kita mulai dari sebelah kiri dulu, offline. Kalau offline, sebaiknya kita jualan di mana? Lokasi jualan kita di mana? Sekolah. Lebih spesifik. SMA, SMP. Lebih spesifik. Data sudah menunjukkan di mana? SMA. Betul, SMA. Lihat. Lihat tuh. Kalau SMA cewek. Nanti dulu. Kalau begitu pintu SMA-nya kebuka, keluar unyu-unyu, lari-lari gitu ya. Mana yang kita tawarkan pertama kali untuk paket kedua ini? Mana yang mau kita tawarkan? Yang laki-laki atau perempuan? Mbak lagi. Ya, lihat. Kalau sampai Mbak Nisa, Mbak Herina ya, Herani jualan, kita sudah punya paket ini. Mbak Herani sama Mbak Nisa jualan di kuburan. Dengan alasan yang meninggal itu presiden atau siapapun. Konyol, nggak cocok. Mbak Herani dan Mbak Nisa kita anggap fraud.
terhadap perusahaan. Kenapa? Nggak cocok. Data-datanya ini jualannya di sekolah, Dul. Perempuan yang kamu sasar. Sekarang tim sosial media, ayo tim sosial media. Kalau saya mau promosi paket ini dulu, di mana saya mau promosi? Pasang di mana? Gojek, Pak. Bukan di Gojek, sosial media. Nggak ada Gojek, lihat sebelah kanan. Pasang di sosial media mana? TikTok. LinkedIn. Jangan TikTok, lihat dulu di sosial medianya Mbak LinkedIn. Nisa. Di mana? LinkedIn. Betul Mas Fitra. Oh, dari data itu ya. Oke. Ya iya, kan Iya, Mbak iya, Nisa harus lihat dari datanya. Lihat untuk paket ini itu di LinkedIn. Kalau kamu nekat pasang Instagram, pantesan perusahaan kamu bangkrut, boncos, nggak ada yang Pak. Tapi gini, ini konyolnya Pak. Tapi pengguna TikTok banyak. Kenapa kita nggak pasang di TikTok? Pertanyaan Mbak Nisa bagus. Mbak Nisa, pengguna TikTok banyak, tapi pemakan burger dan mineral water ini di perusahaan kita tuh banyak kan pakai LinkedIn. Kalau kamu pasang pakai TikTok ya boncos loh. Nah, iya, boncos. Oke. Berarti penggunaan sosial media itu, sorry Mbak, penggunaan sosial media itu juga nggak bisa serta-merta dari famous-nya aja ya. Belum tentu karena semua customer atau merchant pakai itu, kita juga harus ngikutin pakai itu tanpa data gitu ya, Mas? Loh iya. Nanti kan kita lihat, cara gini, ini paling penting. Kamu pasang di sosial media, berdasarkan apa? Famous. Kamu punya datanya. Oh itu Pak, pengguna TikTok naik. Itu pengguna TikTok. Tapi orang yang masuk ke tempat saya, ke tempat perusahaan kita, itu pakai TikTok berapa persen? Kamu jatuh tunjukin nggak? I see. Enggak kan? Tapi penggunanya banyak Pak TikTok. Itu asumsi. Selama kamu nggak bisa menunjukkan data, itu hanya asumsi. Karena data diperlukan dalam pengolahan bentuk apapun. Karena data, nah kembali, ini yang paling penting yang saya selalu tekankan. Karena pada prinsipnya, data itu bukan informasi. Pengguna TikTok banyak, betul. Tapi data yang menunjukkan bahwa orang yang beli di kita mengeklik TikTok berapa banyak. Itu yang kamu harus tunjukkan. Oh, oke, Mas. Ya. Maaf saya potong. Nah, ini kan kita mumpung pas lagi bicara soal data ya kan. Ya, betul. Yang tadi Mas bilang kan, jadi saya ada pengetahuan baru nih soal sosial media yang famous belum tentu target konsumen kita tuh ada di situ semua. Poinnya kan itu. Nah, kalau dari sepengalamannya Mas Arief, ada acuan nggak atau referensi di mana seorang data scientist itu bisa mendapatkan data dan informasi yang valid supaya kita tuh bisa dapat kayak target pasar kita itu seperti yang tadi sudah dikelas-kelaskan kan gitu, itu di sosial media mana gitu. Jadi misalnya kita jualan burger nih, tadi kan penggunanya konsumennya itu kebanyakan itu pengguna LinkedIn. Sedangkan tebakan awal kita kan rata-rata Instagram, TikTok segala macam gitu yang kebanyakan orang pakai gitu kan. Sedangkan yang kita tahu LinkedIn itu kan penggunanya hanya untuk biasanya profil pekerjaan segala macam gitu. Nah itu gimana gitu cara kita dapat data dan informasi yang akurat gitu? Oke, bagus Mbak. Kembali ke case real waktu di Bandung. Saya ngambil data penjualan dari outlet kopinya dia dari POS Moka. Mbak Herani, kita mau dapat data, tapi banyak dari pelaku usaha kita, dari pelaku UMKM, perusahaan menengah, perusahaan besar, kementerian, BUMN, mereka nggak paham, mereka nggak punya data. Meeting selalu dengan informasi. Kebijakan diambil pakai informasi, bukan berdasarkan data yang jadi pengetahuan. Itu kelemahan.
Mbak Herani tidak usah melangkah jauh bagaimana mencari data. Mbak Herani masuk perusahaan tanya, Bapak punya data nggak? Yang dikasih Excel ada tabulasinya, ada pie chart-nya, ada gambarnya. Itu bukan data. Data itu diambil langsung dari database, makanya disebut dengan database, pusat data. Bukan Excel. Itu jadi tantangan. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, ikut bootcamp apapun, yang dikasih data dari Kaggle. Di kehidupan nyata, yang dikasih Excel, bentuknya tabulasi. Tidak bisa. Kalau Mbak Herani mau benar-benar jadi data scientist, yang pertama kali minta adalah data. Begitu Mbak Herani minta dikasih seperti ini, sekarang saya tanya Mbak Herani, kita masuk ke data. Yuk kita jawab sama-sama, yuk semuanya. Ini real case. Ini real case perusahaan saya. Saya tunjukkan dikit. Ini data atau informasi? Yo, ini data atau informasi? Jawab. Apa ya? Yo, jawab dulu teman-teman. Kalau mau jadi anak data, ini data atau informasi? Informasi kayaknya. Yo, lihat real case lagi. Data. Ya kita lihat real case lagi. Kita lihat real case lagi. Yuk, bentar ya. Ini data atau informasi? Itu data. Kayaknya. Ini yang benar, yang data ini atau yang informasi ini? Informasi yang pertama, data yang kedua. Kalau menurut saya ya, mungkin kalau yang lain bisa beda. Yo, yang lain. Mana data, mana informasi? Vanessa, Fahri, Mas Rizky. Mana yang data? Function test SDV informasi. Yang kedua data. Oke. Bisa dilihat ya di sini ya. Pada saat saya diberikan informasi, saya nggak bisa ngolah. Tapi kalau dikasih data, baru saya bisa olah. Gitu. Jadi Mbak Herani, bagaimana mendapatkan tergantung apa yang Mbak Herani punya yang diberikan. Kalau dikasih seperti ini, tetap harusnya ya, ini bukan data. Nggak bisa lebih dari ini. Gitu. Ini data, ini informasi, dan ini dipakai buat meeting lagi. Nah, itu bubar. Benar. Dipakai meeting itu. Itu maksud saya. Coba lihat. Meeting-meeting yang dilakukan di saat ini adalah meeting-meeting di mana kalau nggak pie chart, kalau nggak spider chart atau apapun yang menunjukin sebuah, karena pada ini nih, kita harus tahu dasarnya dulu. Dasar dari pengetahuan itu adalah data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Informasi, rekap, rangkuman, penjelasan, visualisasi dari data. Bayangin, meetingnya pakai informasi, bukan pakai data. Selama ini. Tapi gawatnya lagi adalah baru sampai informasi sudah ngambil kebijakan. Karena harusnya melalui proses data bukan informasi. Informasi bukan knowledge. Knowledge bukan understand. Understanding bukan kebijakan. Pak Arief cuma teori nih. Loh, nggak teori. Lihat. Perusahaan yang mendapatkan 45% lebih TKDN, kalau nggak pakai data, penuh tantangan.
Apakah bisa implementasi dalam berapa bulan? Berbulan-bulan ini, bantu ini. Perusahaan yang sudah dapat 45% itu bisa menjadi nilai lebih kalau ada pengadaan atau apa. Kalau sampai 60% itu bisa penunjukan langsung. Jadi kita hanya butuh 15% lagi untuk bisa ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam pengadaan data center di Indonesia. Tuh, bayangin. Ini bukan teori, tapi memang kenyataannya. Kalau mau implementasi ya kayak begini. Bukan disuruh coding. Ini nggak pakai coding. Impact-nya terasa langsung. Pada saat 2 tahun ke belakang, pada saat pandemi terjadi, perusahaan ini tidak melakukan layoff sama sekali. Kenapa? Berdasarkan data, kita bisa mengantisipasi apapun yang akan terjadi di masa depan, walaupun tidak secara akurat ya. Karena kalau kita bicara statistik, tentunya ada miss-nya. Ini real implementasi. Belum. Ini dia. Ini dia. 45% ini TKDN. Tuh. Ini real implementasi. Gak mudah dapetin ini. Gitu. Kalau dapetin ini itu nggak mudah. Karena apa? Gak main-main gitu. Kita berdasarkan datanya itu gak main-main ya. Meeting yang ngubah mindset para direksi, para senior manager. Kalau meeting jangan bawa informasi ke ruangan ini, bawa pengetahuan. Gitu saya bilang. Kalau bawa informasi babak belur. Orang datang banyak ke sebuah lokasi karena terlihat murah, tapi bangkrut. Makanya Mbak Hera ini bisa lihat, Lawson tuh pada tutup. Kenapa? Orangnya banyak yang nongkrong, yang beli omsetnya nggak ada. Konyol itu. Paham. Kalau untuk data scientist ini pengaplikasiannya dengan business model gitu gimana ya Mas? Karena kan biasanya kan kalau orang yang mau baru merintis usaha itu kan pasti bikin business model terlebih dahulu tuh ya. Nah, oke, ini pertanyaan bagus Mbak Rani. Kalau rekan-rekan di sini mau bikin bisnis, apa yang pertama kali dilakukan? Bikin business model dulu sih pasti. Biasanya kita dari bisnis modelnya itu bagaimana pengaplikasiannya? Nanti dulu Mbak Reni, sebentar. Apa yang pertama kali dipikirkan bisnis model? Apalagi yang lain? Coba selain modal, itu. Modal. Modal. Apalagi? Analisa market pasar. Analisa market. Apalagi? Silakan. Tren. Apalagi? Yang dijual. Apalagi? Oke, kita balik lagi deh. Yuk pertanyaannya. Wardah. Tahu Wardah ya rekan-rekan semua ya? Nah, Insya Allah cantik. Perusahaan kosmetik atau perusahaan teknologi? Oh. Wardah, Mbak ini coba buka. Wardah itu perusahaan teknologi atau kosmetik? Wardah itu kosmetik ya. Nah, ada yang lain? Teknologi Pak, biar beda. Coba sekarang buka browser, yuk kita sama-sama cari. PT Wardah. PT Wardah adalah PT-nya Wardah. PT Wardah adalah bisa ini adalah apa? Teknologi dan innovation. Kok bisa sih? Karena mereka berprinsip sama seperti Gojek, Grab, Tokopedia. Mereka adalah perusahaan teknologi yang produknya adalah kendaraan, transportasi. Mereka adalah perusahaan teknologi yang produknya kosmetik. Pada saat Mbak Nisa, Mbak Herani, Mas Fahri, Mas Fitra ingin membuka usaha, saya adalah perusahaan teknologi yang pertama kali berpikir membeli POS untuk usaha saya yang produknya ayam goreng, hijab, koko pandan, kue bolu. Semua tercatat dalam POS saya. Kalau baru mulai bagaimana? Silakan searching di aplikasi Play Store
Go Kasir dari punyanya Gojek, Gobis, gratis. Nggak bayar. UMKM kita selalu diberikan, bukan saya mengecilkan pelatihan yang diberikan, bukan. UMKM kita selalu diberikan motivasi buat foto-foto produk, ya, foto-foto produk, desain produk bagus. Tapi mereka melupakan bagaimana produk itu terjual, behavior konsumennya bagaimana, nggak pernah difikirkan. Sampai pada akhirnya begitu dia naik, posisinya tinggi, kebingungan. Kok ayam goreng saya tiba-tiba nggak laku ya? Kok kenapa cabai saya banyak ya di kulkas ya? Karena nggak pernah ke monitoring sama aplikasi apapun. Kalau umpama bisa dimonitoring, itu jauh lebih baik. Makanya kita adalah perusahaan teknologi yang produk penjualannya adalah hijab, kue bolu, donat, dan apapun. Gitu caranya. Oke, ada lagi. Oke, nah tadi lanjut lagi nih Mas, makin dalam nih. Ya, nggak apa-apa. Tadi kata Mas kan rekomendasi kalau untuk yang baru banget merintis atau buka usaha, kan direkomendasikan untuk ambil data dari aplikasi GoKasir ya? Ya. Nah, itu dari aplikasi GoKasir itu nanti selanjutnya kita olahnya tuh bagaimana Mas? Apa bisa di Knaim itu nanti step by step-nya itu seperti apa sampai akhirnya kita dapat informasi atau data yang kita mau yang akhirnya wah bagus nih buat usaha saya gitu. Oke. Begitu kita buka usaha pakai GoKasir, kemudian datanya masukin ke Knaim. Jadi selama datanya itu dikumpulkan, Mbak Herani bisa ngikutin belajar tentang Knaim dari awal. Oh, belajar satu-satu. Oh, belajar satu-satu. Oh, itu caranya. Terus belajar di situ satu-satu. Jadi kan datanya dikumpulin, kita kumpulin sambil belajar. Nanti tinggal drag and drop. Gitu. Oke. Ada lagi, rekan. Pak, terakhir saya Pak, boleh Pak? Ya silakan, nggak apa-apa, silakan. Ya tadi kan menarik Pak dari masalah data, terus ada informasi. Nah yang pengetahuan itu contohnya kayak gimana Pak ya? Apa dashboard itu udah masuk pengetahuan ya? Bagi ini ya sedikit sharing ya. Oke, kita tutup dulu. Apa itu pengetahuan? Ini pertanyaan bagus. Oke. Apa? Oke. Ya, sedikit sharing ya. Di sini ada data penjualan ya, data penjualan. Mas Fitra bisa lihat ya, saya lihat ya. Mas Fitra bisa lihat. Ini data penjualan kita, ya. Kemudian sekarang saya berikan reportnya. Dari data penjualan ini saya berikan reportnya dulu. Tunggu. Sebentar, data report, project report. Oke, silakan di-download ya. Dari dataset ini kita dapat report seperti ini. Oke, nanti setelah aktivitas ini silakan dibaca. Ini yang kita cari sebenarnya.
ini yang dibutuhkan oleh manajemen. Sebenarnya apa sih? Tapi saya kasih datanya ya, data. Ini data setnya, silakan. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sosial media saya, saya selalu mengganti beberapa, jadi yang nggak boleh dibagikan secara umum di sosial media adalah data asli. Yang boleh dibagikan adalah algoritma dan metodologi. Silakan di-download, nanti bisa dibaca. Itu report yang diberikan dan report ini ada harganya. Kalau kita bisa buat report ini pakai Nine, itu ada harganya. Nah ini agak panjang, ini di luar sertifikasi ya, agak panjang. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kira-kira? Oke, silakan. Bila tidak ada pertanyaan, luar biasa hari ini. Oke, baik, kita kembalikan ke Mbak Feni. Silakan Mbak Feni, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif atas ilmu yang sudah dibagikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan untuk antusiasnya dalam mengikuti aktivitas hari ini ya. Nah, tadi cukup banyak yang aktif nanya-nanya ya. Nah, bagaimana nih rekan-rekan, apakah materi hari ini sudah cukup menjawab rasa penasaran dari rekan-rekan atau justru perlu ada materi lanjutan lagi nih? Nah, ngomong-ngomong masalah materi yang akan datang selanjutnya di aktivitas free share knowledge ini, rekan-rekan bisa akses di bahadur.id. Saya coba untuk drop linknya. Ini ada dari Kak Anissa, butuh konsultasi lanjutan. Waduh, bagaimana nih Pak Aris? Sepertinya perlu langsung konsultasi ke Pak Aris ya. Nah, ini linknya sudah saya drop ya di chat, jadi rekan-rekan bisa coba untuk akses atau update nanti aktivitas kita selanjutnya. Nah, oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sudah berkenan meluangkan waktu liburannya pada pagi hari ini untuk belajar. Nah, jika ada kekurangan maupun ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Tetap semangat belajar, rekan-rekan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya.